Sang anak telah kehilangan bapaknya. Sang istri telah kehilangan suaminya. Ribuan makhluk telah punah. Ini gara-gara pesida laknat. Petani miskin tiada berdaya. Petani tertindas dipinggirkan saja. Petani melarat sepanjang masa. Ini gara-gara pengkhianat. Hari ini engkau kobarkan api. Api untuk menerangi bangsa ini. Bangsa yang gelap di tengah gemerlapan. Bangsa yang terpuruk di tengah kekayaan. Wahai kawan-kawan, sebelum kupu-kupu terakhir mati mengelepat, sebelum burung terakhir berhenti berkicau, marilah kita berbuat. Pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu faktor pembangunan identitas bangsa, hasil pertanian di tanah Ibu Pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Namun sangat disayangkan, karena berbagai sebab, produktivitas pangan saat ini cenderung turun. Petani di negeri kita ini juga sangat rentan oligarki. Masih banyak ditemukan kelompok petani yang dimanfaatkan seutuhnya untuk kepentingan sekelompok orang. Dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta lebih, sudah seharusnya pengelolaan pangan menjadi prioritas. Pembangunan di sektor pertanian pun harus terus ditingkatkan. Apalagi dalam kondisi pandemi, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. FAO pun memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Saat ini, sudah seharusnya petani berinovasi untuk menghasilkan kualitas pangan yang lebih baik. Begitupun masyarakat harus memiliki kemandirian pangan. Yang jelas, ketahanan pangan itu wajib hukumnya. Karena kalau ketahanan pangan kita terganggu, ketahanan nasionalnya terganggu. Pangan kita ini harus berdaulat sebetulnya. Di negara yang sebesar ini, penduduknya sebentar lagi 300 juta, itu kalau pangannya masih main-main, kita akan hancur. Contoh negara kita ini sampai hari ini, kita masih mengimpor bibit ayam. Kalau di stop orang itu, tidak masuk lagi ke Indonesia, berarti kita akan kehilangan sumber protein kita yang murah. Nah, untuk kemandiriannya, kan tidak ada salahnya kalau setiap rumah mau pelihara ayam. Apa susahnya sih pelihara ayam? Apalagi sekarang, setiap desa, nagari, itu kan punya anggaran. Kelurahan punya anggaran. Satu nagari ada yang 2 miliar. Kenapa tidak bisa disediakan 100 juta aja per tahun membantu induk ayam 10 ekor per rumah? Kalau itu dilakukan, gampang kok itu. Tapi kan kita tidak mau. Kita harus mandiri pangan. Pangan itu kan tidak hanya beras, telur, ayam, ikan, pangan, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, selagi kita bisa bikin sendiri. Itu yang mandiri itu. Sejak puluhan tahun lalu, bahkan hingga saat ini, sistem pertanian kita belum banyak menyentuh kemandirian petani. Kebutuhan petani seperti pembelian pupuk, penyediaan bibit, hingga pestisida masih sangat bergantung pada pihak lainnya. Kondisi seperti ini sebetulnya bisa dihindari jika petani memahami konsep kemandirian dalam pertanian dan mendapat dukungan dari banyak pihak. Ya, kalau saya kan dari dulu masih muda sudah melihat juga. Saya ini kan pegawai dulu ini, jelas pegawai pertanian. 35 tahun masa kerja saya di pertanian ini. Keberpihakan pemerintah ke petani ini tidak full. Nanggung. Itu aja persoalan. Sehingga persoalan kita dari dulu sampai sekarang itu ke itu aja. Sederhana, asal keberpihakannya full ke pertanian, selesai persoalan.
Contoh, berapa persen anggaran kita untuk pertanian? Baik nasional, provinsi, kabupaten, berapa persen? Sedikit sekali. Kemudian sejauh mana kita berpihak ke petani? Kebutuhan pupuk mereka berapa yang terpenuhi? Subsidi pupuk sampai sekarang masih bermasalah di mana-mana. Masih bermasalah. Tidak cukup lah. Cukup dimainkan orang lah. Itu sudah semua orang sudah tahu. Sudah tahu. Itu sangat bisa dikikis habis, bisa itu. Tidak ada lagi pengkhianatan di Republik ini. Menjawab tantangan sektor pertanian yang kian kompleks, Insinyur Joni tidak ingin hanya sebatas angan. Mantan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat ini bertindak dan berbuat dengan berbagai inovasi pertaniannya. Mengubah lahan terbatas menjadi areal pertanian yang produktif. Itulah yang tergambar saat pertama kali melangkahkan kaki masuk ke Dangau Inspirasi. Tanaman tumbuh dengan rimbun berpadu dengan ternak unggas yang dilepas liarkan, memberi kesan harmonis pada alam. Tempat ini dirancang sebagai wadah pembelajaran untuk pertanian perkotaan dan pertanian berkelanjutan berwawasan lingkungan. Dangau Inspirasi dibangun tahun 2015 di lahan seluas 1.200 meter persegi. Tidak sulit menjangkau keberadaan dangau ini. Terletak di Kelurahan Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Sejumlah fasilitas budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan ada di sini. Pembangunan fasilitas tersebut merupakan inisiatif pribadi Insinyur Joni dengan mengedepankan pertanian organik dalam rangka mewujudkan pertanian berkelanjutan. Ya, sebetulnya Dangau Inspirasi ini kan ya sebuah tempat untuk mencari atau sebagai sumber inspirasi. Ini kan baru saya mulai setelah pensiun. Karena saya kan tidak bisa lepas dari pertanian. Ya pesan kita sederhana aja sebetulnya. Bagaimana kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Itu aja tidak lebih itu sebetulnya. Bagaimana kita mau mengurus orang lain. Urusan kita pasti diurus Tuhan. Ya, udah pasti itu janji Tuhan. Ini sederhana aja sebetulnya hidup itu. Berada di sekitaran Dangau Inspirasi, pengunjung akan diramaikan oleh berbagai hewan ternak unggas seperti itik, ayam, dan angsa. Hewan ternak ini memang sengaja dilepas liarkan agar pertumbuhan ternak tumbuh secara alami. Hewan ternak di sini diberi pakan sagu yang biasanya dibawa. Sagu memang mengandung nutrisi yang baik bagi hewan ternak. Selain manfaatnya untuk pangan lokal, biaya pun terbilang murah. Kebutuhan sagu untuk pakan ternak di Dangau Inspirasi tidak terlalu besar, hanya butuh 1 bilah sagu untuk 1 minggu. Untuk lahan pekarangan, kebutuhan sagu tentunya tidak terlalu banyak dan cukup diletakkan saja pada lahan pekarangan yang tersedia. Untuk unggas yang masih kecil, biasanya sagu dicincang terlebih dahulu, kemudian dicampur dedak agar mudah dimakan anak-anak ayam. Kandang kan memang perlu kita cincang sagunya. Nah, nanti kita campur dengan dedak. Dedak halus, dedak. Ekosistem yang dirancang di Dangau Inspirasi memungkinkan hewan ternak mendapat tempat berlindung, mencari makan dan tempat bermain bagi hewan ternak lainnya, sehingga tidak harus menyediakan kandang khusus.
Penyediaan tempat bertelur juga memanfaatkan limbah-limbah berbahan plastik yang ada. Tempat bertelur dibuat dari kaleng-kaleng cat bekas yang dimodifikasi menarik. Insinyur Joni biasa menyebutnya dengan istilah hotel kapsul. Seperti dilihat, ayam tumbuhnya sehat dan bagus. Tapi yang jelas sangat murah. Sangat murah. Bagi lelaki Parubaya ini, beternak pada lahan pekarangan dapat meminimalisir limbah-limbah rumah tangga yang biasanya menjadi persoalan lingkungan pada masyarakat di wilayah perkotaan. Sebetulnya kalau untuk rumahan, makanan ayam sudah pasti gratis itu. Sisa makanan itu kan banyak. Biasanya dibuang itu. Jadi 20% dari makanan rumah tangga itu pasti terbuang. Dan tentu sebaik mungkin menghadap matahari. Karena sinar matahari ini kan sangat berpengaruh kepada daya tahan ayam terhadap penyakit. Di ayam yang tidur di pohon, kotoran ayam itu sendiri kan ditabur langsung oleh ayamnya. Dan itu sangat bermanfaat untuk pohon. Kemudian serangga-serangga yang ada di pohon, hama-hama yang ada di pohon, itu akan dimakan oleh ayam. Kita memang tidak pernah menggunakan bahan kimia di sini, termasuk vaksin. Cuma kita kalau hujan kemarin dan hujan hari ini, seluruh minuman ayam kita ganti dengan jahe merah. Kita ambil jahe merah, beberapa potong, kita tumbuk, kita rebus. Kemudian airnya itu kita kasih minum ke ayam. Dengan ditambah dengan air lain, kemudian diminum. Dangau ini telah jadi tempat berbagi pengetahuan bagi pemerhati lingkungan, bagi aparatur pemerintah, bagi kelompok ibu-ibu, bagi mahasiswa, bagi pemuda-pemudi, bahkan telah dikunjungi pengunjung mancanegara. Tidak sedikit dari mereka yang menjadikan Dangau Inspirasi sebagai pusat penelitian, khususnya mengangkat permasalahan urban farming, dan Dangau Inspirasi ini menjadi tempat yang paling tepat. Sini kita akan memberi contoh tentang urban farming. Seberapapun